Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita pada hari ini, keselamatan, kebahagiaan, kesehatan, yang paling utama juga peluang. Itulah dua nikmat yang pasti yang sering kita lupa. Maka dengan itu pastikan kita untuk betul-betul menyadari bahwa kesempatan dan kesehatan adalah tolak ukur kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang bertanya, kenapa hidupku seperti ini terus-terusan seperti itu? Ada dalam keadaan sulit, susah, tidak beruntung, intinya seperti itu. Maka ada satu ungkapan, ketika kita merasa diri kita tidak beruntung, maka ingatlah dan sentuhlah diri mulai dari mana kita merasakan ada ketidakberuntungan itu. Kenapa? Mulai dari kita menyadari dulu mengapa kita tidak bisa beruntung. Karena hidup itu adalah pilihan. Ketika menentukan pilihan, seperti yang sudah disampaikan, selalu dilengkapi dengan konsekuensinya. Maka sahabat, ketika kita merasa diri kita terus merasa rugi, tidak beruntung, disitulah kita harus berpikir bahwa mungkin saja pada saat itu selama kita menganggap diri kita pada saat kita menganggap diri kita tidak beruntung, kita menganggap bahwa kita yang paling hebat, menganggap bahwa kita bisa segalanya, menganggap bahwa semua urusan dalam kehidupan itu kita sendiri yang bisa menyelesaikan. Perlu diketahui sahabat semua itu salah. Kehebatan apa yang kita dapatkan saat ini semuanya karena pertolongan Allah. Kemampuan yang kita dapatkan selama ini itu pun karena pertolongan Allah. Seperti halnya ketika kita masih bisa melihat sampai detik ini, itu karena pertolongan Allah. Karena bagi Allah bisa saja Allah butakan mata kita. Tapi yang paling parah ketika buta mata hati. Kenapa? Ya tadi muncul pertanyaan, kenapa kita tidak beruntung? Mungkin saja kita rugi. Mungkin ada beberapa hal yang harus kita ingat. Kenapa kita merasa kita tidak beruntung? Bagaimana dengan iman kita? Itu yang pertama. Bagaimana dengan apakah kita tergolong pada orang yang kufur, atau kita sedang kufur nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dari segala nikmatnya? Apakah iman kita pun sedang turun tidak baik-baik saja? Cirinya dari orang yang imannya sedang turun dan tidak baik-baik saja adalah ketika setiap lisannya, ucapannya, tindakannya itu tidak berdasar kepada kesyukuran diri kepada Allah. Tidak menganggap bahwa semua itu adalah pertolongan Allah. Kenapa orang yang tidak beruntung itu perlu dipertanyakan keimanannya? Bisa jadi karena keimanannya yang sedang turun, dia lupa. Cirinya, dia di setiap harinya tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lisannya tak pernah berzikir. Bahkan ketika berinteraksi, bertemu dengan orang lain saja, dia tidak pernah menghadirkan Allah di saat interaksinya itu. Dan orang yang tidak beruntung itu diantaranya bisa saja pada saat itu dia sedang lupa akan ilmu yang sudah dia punya. Terutama ilmu tentang mengenal Allah. Dia sudah tahu bagaimana syahadat. Dia sudah tahu bagaimana bertasyahud. Seperti kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sesungguhnya jika sudah bersaksi menyatakan diri bahwa Allah itu adalah Tuhannya dan Muhammad adalah utusannya, bagi seorang yang beriman tentu dia akan terus menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai sandarannya. Maka jika dia terus bersandar bahwa dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin imannya akan baik-baik saja. Kendati pun turun, dia akan terus berjuang untuk kembali. Kalau ilmu agamanya sedang turun, pertanyaannya bagaimana dengan ibadahnya? Jika ibadahnya sedang turun, jangan harap bahwa dunianya itu akan baik-baik saja. Karena bagi orang yang beruntung, dia akan menjadikan ibadahnya sebagai dasar dalam menjalani kehidupannya.
Tentunya sebaliknya, bagi orang-orang yang rugi, dia menghadapkan dirinya kepada dunia, orientasi hidupnya hanyalah dunia, maka yang akan dia hadapi kesibukan-kesibukan dunia. Pasti akan Allah sibukkan dari mulai dia bangun tidur karena mengingat dunianya, di hari-harinya akan disibukkan dengan urusan keduniaannya. Maka sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak hal lain lagi selain kenapa orang itu merasa tidak beruntung dari kekufurannya tadi. Mungkin dia sedang kufur nikmat, tidak menjadikan setiap apa yang ada pada dirinya itu adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya dari mulai dia bangun tidur, imannya yang mungkin sedang turun hingga sampai kepada ilmunya. Atau juga ada rasa tidak tenang dalam dirinya yang tumbuh sebab dia belum pernah bersedekah pada hari itu. Sedekah itu macam-macam. Kalau orientasinya bersedekah hanya dengan uang saja, maka bagaimana dengan tubuh kita? Bisa saja tubuh kita dijadikan media untuk bersedekah. Bahkan Rasulullah pun mengajarkan hal yang paling sederhana dan sekecil-kecilnya sedekah adalah ketika kita memberikan senyuman kepada orang lain. Maka sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ketika 4 kata tadi, kufur, iman, ilmu, dan sedekah, ini bisa dijadikan patokan bagi kita akan keberuntungan atau ruginya kita. Sejauh mana kita tidak beruntung atau rugi ketika kufur itu terjadi pada diri kita, ketika iman itu sedang tidak baik-baik saja, dan ilmu yang sudah didapatkan seiring dengan waktu menghilang sebab tidak diamalkan. Dan yang terakhir, yaitu ketika kita memiliki harta atau memiliki kemampuan untuk bersedekah, bukan hanya dengan harta saja, tetapi kita tidak memanfaatkan kemampuan kebermanfaatan diri kita dalam mensedekahkan di kehidupan sehari-hari. Karena orientasinya hanya uang, jika hari itu tidak ada uang, maka tidak bersedekah. Padahal masih ada selain dari uang untuk bisa kita sedekahkan. Tenaga kita. Tidak nutup kemungkinan bahwa melalui sedekah yang kita punya dengan tenaga kita, itu justru akan kembali mempertahankan keimanan kita, menjaga keimanan kita, mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan, hingga sampai kita tidak akan tergolong pada orang yang kufur akan nikmat Allah. Karena dia sudah menyadari ketika semuanya ini dilakukan bersamaan, maka tidak ada kata lagi, kenapa aku tidak beruntung hari ini. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dimanapun berada, senantiasa di setiap harinya ketika bangun tidur mengingat Allah lebih dahulu ketimbang mengingat urusan dunia. Karena bedanya ketika mengingat Allah di saat kita bangun tidur, maka di sanalah semuanya akan disandarkan kepada Allah. Apapun yang terjadi di hari itu. Berbeda dengan orang yang ketika bangun tidurnya mengingat urusan-urusan dunia, urusan-urusan syahwatnya, maka jangan kaget ketika hari itu dirinya akan disibukkan dengan urusan-urusan dunia saja. Bisa jadi ia akan lalai kepada urusan-urusan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita perkuat kembali tasyahud kita perbaiki kembali syahadat kita dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menyandarkan segenap urusan kehidupan kita hanya kepada Allah dan Rasulnya, sehingga perjalanan kehidupan kita tak lepas dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala, tak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hingga sampai pada akhirnya apa yang kita tidak ketahui, Allah ketahui. Mungkin saja pada hari itu kita mendapatkan musibah, tetapi atas pertolongan Allah kita terjaga dari musibah tersebut. Mudah-mudahan Allah cinta dan ridho kepada kita semua. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.